Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini sesuai daripada undangan setiap bulan di minggu yang kedua kita mengadakan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh pihak Bina Marga. Artinya kita kalau berbicara tentang Bina Marga itu adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Kebetulan karena studinya untuk Bina Marga Jakarta Timur kemarin, usulan-usulan yang diambil terkait dengan bidang sektor yang ada di Bina Marga, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, itu kemarin rapatnya di Kecamatan Cakung. Di sini terkait dengan usulan kriteria yang berkaitan dengan Bina Marga itu cuma 3. Yang pertama, kriteria usulan pembangunan atau pemeliharaan jalan. 1. Jalan yang merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya. Kedua, jalan yang mengalami kerusakan antara lain: A. Retak ringan atau sedang atau berat. B. Berlubang pada jalan. C. Deformasi atau kemiringan. D. Hilang itu aspalnya, hotmiknya. Terus yang E. Depresi, mengalami cekungan dan lepuh. Ini untuk terkait dengan kriteria usulan pembangunan pemeliharaan jalan. Terus yang kedua, pencahayaan kota. 1. Pencahayaan kota di jalan yang merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua, lokasi usulan bukan pada taman, RPtra atau lapangan ataupun waduk, karena itu di luar Bina Marga. Kalau RPT itu maksudnya ke pertamanan. Terus yang ketiga, lampu existing belum merupakan lampu LED. Jadi yang belum lampu LED itu boleh diusulin untuk diganti. Tapi yang ada di jalan pemerintah itu bidangnya Bina Marga. Terus yang keempat, khusus usulan PJU, penerangan jalan umum pada rumah ibadah, diprioritaskan yang telah terdaftar pada Biro Dikmental dan memiliki ruang yang cukup. Artinya kalau pencahayaan yang ada di halaman tempat ibadah itu berkaitan dengan jalan Bina Marga itu boleh diusulkan. Terus yang ketiga, trotoar. Kriteria usulan pembangunan atau peningkatan trotoar. 1. Jalan yang merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2. Mobilitas pejalan kaki yang cukup ramai. 3. Konektivitas dengan moda transportasi umum. 4. Belum memiliki jalur pedestrian ataupun trotoar, belum ada trotoarnya. 5. Trotoar existing kondisinya yang sudah rusak. Jadi itu aja Pak yang termasuk dengan kriteria usulan pembangunan di Sudin Bina Marga.
Ya memang waktunya sih sangat singkat. Kita kemarin dari rapat hari Selasa itu cuma ketemu hari Selasa besok sampai dengan tanggal 17. Itu makanya waktunya sangat singkat, kita juga bingung ngelanginya. Itu aja bapak-bapak, tapi dengan adanya itu barcode yang saya kirim, kalau memang bapak bisa secara IT, nah nanti di situ ada itu petunjuk-petunjuk untuk mengusulkan, terus foto-foto jalan yang mau diusulkan, trotoar, juga jembatan yang belum ada railingnya. Railing itu artinya pagar, yang belum ada pagarnya itu boleh diajukan untuk diusulkan, yang penting dipotong. Mungkin itu aja sebagai tambahan dari saya, biar bapak-bapak juga nggak bingung. Jangan kayak tadi ada yang ngusulin got, ngusulin yang lain. Ini yang berkaitan dengan jalan di Sudin Bina Marga Jakarta Timur. Itu aja bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus yang ada di RW 03, saya persilahkan menambahkan jawaban saya apabila dipandang perlu, karena jawaban saya masih kurang lengkap. Misalnya silakan pengurus, saya izinkan untuk menambahkan, dan termasuk mungkin Bapak LMK dengan versi jawabannya, karena apa yang mungkin saya tidak tahu, beliau karena rutin setiap minggu, setiap hari Rabu berkantor di kantor LMK, perkembangan di kelurahan terkait masalah lingkungan, tentunya lebih persentase lebih banyak dia mengetahui. Untuk dari RT 5 tadi langsung sudah saya jawab, atau mungkin kalau nanti nggak puas di rumah aja nanya. Ya, penyelesaian usulan ini adalah RT yang usulin. Jadi RT melalui RT pengusulan untuk perbaikan jalan lingkungan maupun penerangan jalan umum itu melalui RT langsung yang mengusulkan. Terus untuk RT 6 untuk pembuatan kanopi dan cengkerang di halaman balai warga, bagaimana pendanaannya? Sebetulnya kita belum membuat satu kerangka bagaimana kita mendapatkan dana itu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan halaman balai warga ya. Karena sampai saat ini pun kami bekerjasama dengan Bapak LMK terkait fokus prioritas pembangunan balai warga itu di halaman. Jadi bagaimana nanti, apakah kami selaku pengurus RW memberdayakan kemampuan kami untuk mencari sumber dana tersebut sebelum kita menyentuh para ketua RT, atau langsung kita minta kepada ketua RT untuk membantu, atau kita lelang gitu kan. Karena berpikirnya efektif kami ini adalah pembangunan balai warga untuk kepentingan warga, bukan kepentingan pengurus RW. Jadi belum kita canangkan bagaimana kita mencari sumber dana. Ini baru satu informasi yang kami sampaikan kepada seluruh ketua RT agar tersegan gitu kan. Artinya tetap mau berpikir juga tentang halaman balai warga kita. Untuk RT 11 mengusulkan penerangan jalan umum di RT 11, usulan tambahan. Betul kali ke RT-nya mengusulkan, nanti melalui langkah-langkah yang ada di linknya itu ya. Sebelum hari Selasa kita tunggu. Terus untuk pemenuhan saluran air pakai ekskavator kecil. Kami belum jelas ya apakah ekskavatornya itu gratis dari
informasi tersebut ataukah ekstra itu diadakan oleh pengurus RW atau lingkungan. Kita belum jelas. Nanti kalau memang ada ekskavator gratis, udah kita manfaatin aja. Kalau memang ada. Yang mau ditelusur aja, Pak. Ya. Terus untuk RT 14 mengusulkan pengaspalan dan asrama dan kecil depan Bapak Airudin. Kembali ke RT nanti di pakai link itu aja. Terus evaluasi parkir ayam geprek karena bisa mengakibatkan penyempitan jalan sehingga rawan jadi kecelakaan dan memang sudah terjadi kecelakaan. Mungkin dalam waktu dekat kita akan evaluasi itu kepada pemilik dari ayam geprek tersebut bersama ketua RT. Nanti apakah kita ketemunya di rumah ketua RT atau ketemunya di balai warga. Artinya kalau itu ditinjau langsung dan pemiliknya ada, dia sama-sama lihat. Mudah-mudahan ketemuannya di jam-jam untuk pemiliknya dia, supaya dia juga bisa tahu. Sehingga nanti bagaimana, karena yang pasti RT yang tahu lebih tahu solusi seperti apa. Gitu. Apakah nanti parkir di gang asrama atau ya RT tersebut hanya lebih paham tentang solusinya, tinggal kita nanti membantu juga mencarikan solusinya. Nanti RT aja yang minta ke pemilik untuk ketemuan, ada fotonya ya. Tinggal informasinya tidak ya. Terus untuk RT 15 pemasangan PGU di lingkungan dekat pom bensin ini. Itu ada lagi yang terjadi masalah usulan ini ya. Terus usulan untuk minta dipandu bagaimana cara mengakses link tersebut. Ya. RT 16 usulan untuk penerang jalan umum di 3 titik. Nanti PRT lagi yang kotor ya. Siap. Untuk usulan pengadaan trotoar, kalau usulan tambahan ini sebetulnya perbaikan Pak, bukan usulan pembangunan baru, bukan. Jadi usulan perbaikan yang diminta oleh pihak dinas bina marga. Trotoar udah ada, rusak, usulkan perbaikan. Iya, bukan meminta dibuatkan baru. Tapi mudah-mudahan nanti kalau perkembangan seperti itu akan segera kita informasikan. Untuk RT 2 Musrembang, masalah cermin cembung itu di tahun 2023 atau 23. Ini mungkin nanti Pak Ketua bisa menjawab karena pada saat itu kita belum menjabat sehingga Pak Ketua itu menjawab mungkin cermin cembung itu dialihkan kemana atau memang di cancel atau gimana saya nggak tahu. Mungkin saya minta bantuan Pak Ketua untuk menjawab. Itu saja mungkin yang sudah diusulkan para ketua RT. Insya Allah kami selaku pengurus RW akan mengawal apa-apa yang menjadi usulan para ketua RT dan masalah kepentingan lingkungan kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke atau pengurus RW yang menambahkan. Rahmat. Jika itu ada usulan di RT 13 itu ada 58 titik PGU, tapi kayaknya belum realisasi. PGU 58 titik kayaknya nggak ada. Memang dari 2003 itu saya nggak ikutin perkembangan terkait masalah ini ya, karena ya anggap aja saya tidak aktif pada saat itu. Jadi saya tidak tahu permasalahan. Sekarang tahu permasalahannya, ada data bank dari Amara itu 58 titik. Mungkin nanti bisa dialihkan ke tadi RT 16 hingga ke Pak RT 51 ya. Kalau bisa
cari yang sudah ada tiangnya tapi belum ada lampunya. Itu fotonya nanti apa yang ada. Jangan konsentrasi cuma satu, misalnya Pak RT 11 tadi satu ya. Barangkali menemukan lagi di wilayah Pak RT ada tiangnya tapi belum ada lampunya. Kemudian tolong foto kemudian dikirim ke Badan Pembangunan dengan saya. Maksud saya biar videonya video dulu baru saya jangan langsung ke LMK ya, kan posisinya kan ke Badan Pembangunan atau pengurus RW lah. Nanti baru saya yang membantu menindaklanjuti. Kemudian terkait dengan usulan Pak RT 14, tadi betul apa yang tadi disampaikan Pak RT bahwa memang konsentrasi malam ini adalah sesuai dengan usulan 2 Rumus Rembang Bina Marga. Itu ada 4 poin tadi: perbaikan trotoar, perbaikan jalan, kemudian perbaikan jembatan, kemudian PJU, ya kan? Tadi usulan di luar itu. Kalau masalah di luar itu, tolong Pak RT bersurat saja terkait dengan berarti dengan SDA. Dengan SDA nanti bersurat bisa secepatnya. Mungkin kami punya menyampaikan langsung ke Pak Edi, Pak di kecamatan itu, supaya syukur-syukur bisa secepatnya juga dieksekusi, ya kan? Jadi usulannya berapa meter untuk judit ya, penutup atau untuk pasangan ya. Bersurat aja dulu, bersurat ditujukan kepada SDA kecamatan, nanti disampaikan ke Pak Roman suratnya itu, nanti biar tanda tangan Pak RW, kemudian disampaikan ke saya, biar nanti saya sampaikan ke LMK supaya 17 LMK biasa tanda tangan semua, nanti saya bawa ke kecamatan, biar juga secepatnya dieksekusi. Ya, terus kemudian usulan apa lagi tadi ya? Oh ini, ucapan terima kasih juga kepada Bina Marga. Kebetulan usulan musyawarah di 2024 RW 3 itu ada 3, hanya 3, yaitu masalah perbaikan jalan, dan semua alhamdulillah sudah dieksekusi semua. Jadi musyawarah di 2024 RW itu selesai. Yang pertama di Januari Pati sudah kelar, jalan Sawah 2, dan terakhir di RW 15 ya. Kalau sudah kelar, ada usulan dari Pak RT 17 terkait dengan gorong-gorong ya Pak? Unit betul, itu lagi coba bersurat, nanti secepatnya foto juga, nanti kirim ke Pak Roman, nanti biar saya yang akan mendapatkan ke pihak SDA-nya. Saya kira itu saja Pak RW dari penjelasan saya. Sekali lagi, yang 58 titik itu sudah ada anggarannya sekian puluh juta. Jadi masalah BCU selain tadi diusulkan juga sesuai dengan apa barcode ya, nanti coba saya usulin juga ke Pak Maksum. Masalah sumbung juga itu yang saya usulin Pak Maksum supaya bisa dieksekusi. Dan tadi pinjaman Pak Repo ya, coba saya hubungi dengan Pak Maksum kan juga kan bagian pembangunan dari wilayah. Mungkin besok sore Senin lah saya akan ke sana langsung beritanya ke Pak RT. Kemudian terkait masalah ini lagi, dengan cepatnya mengeksekusi atau merespon teman-teman pengurus RW. Saya mengapresiasi dan saya bangga sekali dengan kinerjanya dari para pengurus RW ya. Jadi begitu Pak RT mengusulkan langsung diskusi. Contoh Pak RT 16 kemarin ya, begitu di grup minta tolong di TL, alhamdulillah humas kita Bang Kuret sudah nyalin, langsung hubungan, langsung par. Itu yang kita harapkan cepat agar saudara berjalan dengan baik. Tepuk tangan buat pengurus. RT 11 juga kemarin, RT 11 juga kemarin. RT 11 juga, oh ya, RT 11 juga sempat diskusi Pak ya. Ya, maksud saya supaya permasalahan di wilayah RT cepat disampaikan aja cepatnya ke grup, biar nanti dari dia terkait pengurus RT yang kira-kira bisa menyelesaikan kalau memang bisa menyelesaikan secepatnya. Jadi warga kita itu puas dengan kinerja para RT. Kalian dinilai bukan pengurus RT-nya, RT-nya, wah ini warga kita sampai ini. Saya kira dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku bendahara RW 03 akan melaporkan hasil keuangan pada bulan November. Kalau kemarin kita reporting, yang saya sampaikan itu baru di pertengahan. Nah kalau ini kita closing keuangan di bulan November dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Di bulan November, untuk tanggal 1 November kita ada pemasukan Rp4.460.000, sedangkan pengeluarannya Rp2 juta. Di tanggal 2 November kita ada pengeluaran Rp100.000,
Sedangkan di tanggal 3 November kita ada pemasukan 3 juta rupiah, pengeluarannya 350.000 rupiah. Di tanggal 4 November kita pemasukan kosong, pengeluaran 323.000 rupiah. Di tanggal 5 November kita ada pemasukan 1 juta, pengeluarannya 2.245.000 rupiah. Di tanggal 6 November kita ada pemasukan 350.000 rupiah, pengeluarannya 1.557.000 rupiah. Di tanggal 7 November kita ada pemasukan 1.240.000 rupiah, pengeluarannya 2.211.000 rupiah. Di tanggal November tanggal 8 kita ada pemasukan 1.500.000 rupiah, pengeluarannya 1.282.000 rupiah. Di tanggal 9 November kita ada pemasukan 1.200.000 rupiah, pengeluarannya 2.213.000 rupiah. Di tanggal 10 November kita ada pemasukan 100.000, pengeluarannya 250.000 rupiah. Di tanggal 12 November kita ada pemasukan 250.000 rupiah, pengeluarannya 34.000 rupiah. Di tanggal 13 November kita hanya ada pemasukan 500.000 rupiah. Di tanggal 15 November kita ada pengeluaran 70.000 rupiah. Di tanggal 16 November kita ada pemasukan 2.400.000 rupiah, sedangkan pengeluarannya 90.000 rupiah. Di tanggal 17 kita ada pemasukan 300.000. Di tanggal 18 kita ada pemasukan 600.000 rupiah. Di tanggal 19 November kita ada pemasukan 2.170.000 rupiah, pengeluarannya 60.000 rupiah. Di tanggal 20 November kita ada pemasukan 550.000 rupiah, pengeluarannya 1.500.000 rupiah. Di tanggal 25 November kita ada pemasukan 2.600.000, pengeluarannya hanya pengeluaran. Di tanggal 26 November kita hanya ada pengeluaran 105.000 rupiah. Di tanggal 29 November kita hanya ada pemasukan 600.000 rupiah. Yang terakhir di tanggal 30 November kita ada pemasukan 600.000 rupiah, sedangkan pengeluarannya ada 2.500.000 rupiah. Jadi bulan kemarin kita menyisihkan untuk saldo 1.330.000 rupiah. Untuk pemasukan yang kita anggap signifikan sangat besar itu ada di sumbangan masyarakat untuk pembangunan renovasi kantor sekretariat RW 03, dan juga pengeluaran terbesar ada di renovasi dan perbaikan kantor sekretariat RW 03. Mungkin itu saja saya selaku bendahara menyampaikan untuk laporan hasil keuangan di bulan November. Terus bagi para RT untuk masalah iuran kas RW 03 ini baru 14 RT yang sudah membayarkan berjumlah 4.200.000 yang belum menyetorkan RT 1, RT 2 dan juga RT 10. Ya. Sudah tenang aja, ntar aja terakhir. Itu aja PRT yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, tapi waktunya sampai dengan jam 10 lewat dikit nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, beres. Ya, selanjutnya sebelum ditutup doa untuk notulen rapat kita malam hari ini akan saya share di grup RW. Sami'ul alim wa ta'alina ya ilahana innaka antal rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa lana fa inna
خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.